Ya, apa itu komoditas pangan dan juga apa itu komoditas non pangan? Nah, tanaman pangan ini merupakan segala jenis tanaman yang mengandung karbohidrat dan juga protein. Nah, yang mana fungsinya itu untuk sumber energi bagi manusia. Nah, kalau untuk komoditas non pangan, di sini biasanya tanaman ini berfungsi atau bermanfaat yang mana untuk selain bahan pangan. Jadi contohnya sebagai biofuel atau bahan bakar. Kemudian bahan bakar ini seperti sawit dan juga bisa menjadi sebagai bahan konstruksi atau bangunan. Jadi bisa menjadi dinding ataupun atap. Kemudian bisa menjadi bahan serat, yaitu bisa digunakan sebagai kertas. Kemudian farmasi ini biasanya dari biofarmaka, yang mana tanaman yang bisa digunakan untuk jamu. Kemudian tanaman yang bisa dijadikan sebagai bahan kimia khusus seperti minyak esensial. Nah, pada subsektor pertanian di sini ada beberapa aspek. Jadi kalian juga bisa lihat di file PPT yang sudah saya kirimkan. Di situ ada beberapa aspek dalam subsektor pertanian. Jadi ada tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kemudian ada jasa, ada kehutanan, dan juga perikanan laut dan juga darat. Nah, dalam sebelum UTS kita akan berfokus pada tanaman pangan dan juga peternakan. Nah, untuk tanaman pangan itu sendiri di sini ada beberapa, yaitu ada terbagi dalam padi, palawija, kemudian hortikultura. Nah, pada poin yang padi dan juga palawija ini juga terbagi, contohnya itu seperti kacang tanah, kemudian jagung, singkong, ubi, dan juga ada hortikultura. Nah, untuk perkebunan di sini ada kelapa sawit, kemudian ada kakao dan juga tembakau. Nah, untuk peternakan, ini adalah hewan yang biasa diternak oleh masyarakat Indonesia seperti sapi, kambing, domba, dan juga ayam. Nah, untuk jasa peternakan itu sendiri, ini biasanya jasa pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan saprodi. Nah, untuk kehutanan, ini biasanya jati, pinus, mahoni. Nah, selanjutnya yaitu ada perikanan laut dan juga darat. Nah, komoditas yang saya pilih di mata kuliah APNP ini saya dasarkan dari komoditas unggulan Madura. Jadi saya ada 9 komoditas. Jadi ada padi, kemudian jagung, ubi kayu, kemudian tebu, sapi potong. Nah, 5 itu yang termasuk pangan, komoditas pangan yang akan kita bahas di sebelum UTS. Nah, setelah UTS itu ada garam, tembakau, kemudian hasil laut, dan juga perikanan darat, kemudian kelapa, kacang tanah, dan juga agrowisata. Nah, kenapa saya memilih komoditas tersebut? Di situ kalian juga sudah bisa lihat. Nah, pada Kabupaten Bangkalan dan juga beberapa kabupaten yang lainnya, padi, jagung ini menjadi komoditas unggulan di Pulau Madura. Kemudian di Sumeneb, nah, produksi olahan ikan di Sumeneb ini juga menjadi unggulan, yang mana di sini ada ikan kering, ikan pindang, dan juga terasi. Ini menjadi unggulan untuk Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk di Pamekasan itu sendiri, ini juga menjadi unggulan, yaitu sapi potong, di mana separuh lebih atau sekitar 50% lebih rumah tangga di Pamekasan ini melakukan budidaya ternak sapi, sehingga ini saya masukkan sebagai komoditas pangan di unggulan di Madura. Kemudian selain sapi, untuk Pamekasan di sini juga ada produksi kelapa dan juga tembakau. Kemudian untuk sampang sendiri di sini yang menjadi unggulan yaitu padi, kemudian jagung, dan juga ubi kayu. Nah, maka berdasarkan itulah saya memilih beberapa komoditas tersebut menjadi bahan materi kita nanti atau bahan yang akan kita diskusikan. Oke, next
pernahkah kalian mendengar atau sudah paham tentang istilah ini, yaitu ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan juga kedaulatan pangan? Ya, apakah kalian sudah paham dengan dan juga perbedaan dari tiga kata tersebut? Ya, untuk ketahanan pangan itu sendiri, ketahanan pangan ini merupakan kondisi terpenuhinya atau tersedianya pangan bagi negara kepada masyarakat, bagi kebutuhan masyarakatnya, baik itu kualitas, kuantitas, kemudian gizinya, keberagamannya ini terpenuhi. Jadi ketahanan pangan ini indikatornya adalah terpenuhinya pangan bagi masyarakat. Nah, kemandirian pangan ini merupakan kemampuan negara dalam memproduksi pangan sebagai pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya. Yang mana ini berarti jika suatu negara memiliki kemandirian pangan, berarti negara tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya berdasarkan potensi sumber daya alam dari negara tersebut. Nah, perbedaannya apa ketahanan pangan dan juga kemandirian pangan? Ketahanan pangan ini merupakan kondisi terpenuhinya. Jadi, bagaimanapun cara, apapun cara dan bagaimanapun cara suatu negara untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau rakyatnya, bisa menggunakan potensi sumber daya alamnya sendiri, dan juga mereka juga bisa impor. Nah, berbeda dengan kemandirian pangan. Kalau kemandirian pangan ini berarti menggunakan potensi dari sumber daya alam negara tersebut. Jadi tidak ada campuran dari impor seperti itu. Nah, untuk kedaulatan pangan itu sendiri, kedaulatan pangan ini merupakan hak dari negara ataupun bangsa yang mana menentukan berbagai kebijakan pangan, kemudian bagaimana jaminan suatu negara tersebut kepada rakyatnya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, yang mana ini harus sesuai dengan potensi sumber daya alam mereka, seperti itu. Jadi ada perbedaan dari ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan, yang mana kalian bisa pahami itu dari berbagai kebijakan dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi makanya kenapa pemerintah selalu mencanangkan ingin bisa swasembada daging, swasembada beras, swasembada kedelai, yang mana ini mendukung Indonesia untuk bisa mandiri dalam pangannya sendiri, seperti itu. Nah, ketahanan pangan itu sendiri ini merupakan kondisi yang mana negara harus bisa memenuhi, di mana kebutuhan rakyat Indonesia yang sangat besar dengan luas geografis yang sangat besar dan juga jumlah penduduk yang sangat besar, di mana bukan hanya kuantitasnya saja yang harus bisa dipenuhi, tapi juga kualitas, kemudian aksesnya juga, kemudian gizinya juga, ini juga harus bisa terpenuhi. Berbagai gejolak sosial itu bisa saja terjadi karena adanya permasalahan tentang ketahanan pangan. Jadi misalkan ada krisis, kemudian pandemi seperti ini bisa menjadi ketahanan pangan itu terganggu, dan juga akhirnya merembet kepada stabilitas nasional yang terganggu. Nah, sehingga pemerintah ini berusaha untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan dengan apa? Biasanya ya dengan adanya tambahan impor, seperti itu. Kemudian ketahanan pangan ini misalkan bisa kita kaji melalui agribisnis, yaitu agribisnis itu apa? Bisa kita lihat dari hulu sampai hilir dan juga lembaga pendukungnya, di mana untuk bisa mencapai kemandirian pangan, kita bisa lihat bagaimana dari hulunya, dari penyediaan saprodinya, apakah bisa, kemudian apakah sudah ada program yang mendukung atau kebijakan yang mendukung, kemudian dari produksinya juga, yang mana
produksi komoditas pertanian ini sangat fluktuatif, di mana ada yang musiman, kemudian dipengaruhi oleh cuaca dan juga iklim, dan juga ini akhirnya mempengaruhi ke ketersediaan pangan. Kemudian juga ada namanya distribusi dan juga tata niaga. Distribusi sendiri, kalian tahu daerah-daerah di Indonesia ini masih banyak yang belum terjamah atau belum untuk aksesnya ini sangat sulit, sehingga sarana dan prasarana ini harus bisa ditingkatkan kembali agar aksesnya ini mudah untuk ketersediaan pangan di sana. Dan juga untuk tata niaga. Nah, tata niaga di sini misalkan kalian sudah belajar tentang rantai pasok, biasanya semakin panjang rantai pasoknya akan semakin tingginya perbedaan tingkat harga dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Akhirnya adanya karakteristik pangan yang mudah rusak, kemudian lahan produksi yang sekarang ini semakin terbatas. Nah, menyinggung lahan produksi, yang mana kemarin ada beberapa hari yang lalu ada berita, yaitu adanya penjualan lahan produktif yang mana ini dijual ke perusahaan ternama, yang mana dengan ganjaran atau harga beli yang sangat tinggi. Nah, ini sangat mempengaruhi lahan produksi pertanian, di mana yang semakin terbatas. Kemudian sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan juga belum mendukung, kemudian penanganan pasca panen dan juga bagaimana pengolahannya ini sangat harus diberikan perhatian oleh pemerintah, dimana sehingga pemerintah harus bisa mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Nah, salah satu kebijakan dari pemerintah itu sendiri, yaitu di sini sudah mulai ada namanya food estate, jadi lumbung pangan yang dicanangkan oleh pemerintah, yang mana merupakan pengembangan pangan, yang dimana ada integrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan juga peternakan pada satu kawasan luas. Jadi seperti lumbung pangan dengan luasan yang sangat besar, seperti itu. Dimana di sini untuk daerahnya itu sendiri, di sini ada Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan juga Maluku. Jadi untuk Kalimantan Barat itu sendiri ini akan terbentuk food estate 120.000 hektar. Kemudian untuk Kalimantan Tengah 180.000 hektar, Kalimantan Timur 10.000 hektar, Papua 1,2 juta hektar, kemudian Maluku 190.000 hektar. Nah, apa sih manfaat dari food estate ini? Kalau kalian lihat berita, kalian pasti sudah pernah dengar adanya program food estate ini yang sedang dikembangkan saat ini. Jadi manfaatnya ini adalah meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Jadi adanya komoditas lokal yang bisa dikembangkan melalui food estate ini. Kemudian manfaat selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian, di mana mencapai 34%. Nah, jadi ini juga salah satu solusi adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Kemudian petani dapat mengembangkan usaha tani dalam skala yang luas, ya, karena sekarang ini kebanyakan petani ini adalah petani gurem, jadi lahannya sangat kecil sekali, sehingga untuk pengembangan teknologi itu sangat sulit. Kemudian manfaat selanjutnya terintegrasinya sistem sentra produksi, ya, jadi karena komoditasnya yang sama sehingga bisa lebih termanage. Kemudian terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain, ya, karena ini adanya pengawasan, kemudian komoditasnya yang terjaga, dan juga untuk produksinya yang besar, sehingga ini bisa terbuka peluang untuk ekspor. Nah, untuk harga itu juga sendiri ini juga bisa berpengaruh, karena
produksinya yang banyak, jadi untuk harga ini bisa menjadi lebih murah. Nah, untuk food estate sendiri ini sudah ada beberapa investor yang ikut andil dalam program ini, yaitu seperti Indofood, kemudian Wings, kemudian Giant Pineapple, yang mana untuk pengelolaannya ini masih tetap dalam pengawasan pemerintah. Jadi seperti penyediaan saprodi ini menggunakan perusahaan negara sehingga bisa lebih terkontrol. Jadi seperti kalau untuk pupuk ini berarti menggunakan PT Pupuk, untuk benih berarti menggunakan PT Sangyang Sri. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kebijakan pemerintah saat ini untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Nah, sekarang saya coba singgung untuk beberapa isu yang terdapat di Pulau Madura. Jadi salah satu komoditas yang akan kita bahas yaitu adalah jagung. Jadi kalian bisa lihat di slide yang saya berikan. Jadi ada beberapa permasalahan tentang komoditas jagung di Madura. Jadi salah satunya adalah petani jagung di Madura ini biasanya menggunakan benih lokal. Jadi mereka tidak mau menggunakan benih hibrida. Nah, jadi meskipun pemerintah ini sudah memberikan pengarahan, sosialisasi untuk bisa menggunakan benih hibrida, tetapi untuk petani jagung di Madura ini masih tetap setia dengan benih lokalnya. Itu karena apa? Ya, kalian yang anak-anak Madura pasti sudah tahu ada beberapa manfaat lebih dari jagung Madura itu sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat di slide. Ini adalah pohon industri. Jadi nanti kalian bisa belajar, bisa cari informasi juga tentang pohon industri ini. Jadi satu komoditas jagung itu bisa dijadikan apa aja sih nilai tambahnya. Jadi saya contohkan di sini adalah jagung. Nah, jagung aja dari daun ini bisa menjadi daunnya aja bisa menjadi pakan dan juga kompos. Kemudian jagungnya sendiri atau buahnya ini sangat banyak sekali yang bisa untuk pasca panennya. Jadi nilai tambahnya ini sangat banyak sekali, dari industri makanan, farmasi ini bisa. Kemudian untuk batangnya ini bisa menjadi kertas, jadi dan juga bahan bakar. Kemudian saya contohkan lagi untuk komoditas gula. Nah, jadi di sini adalah produk dari tebu. Jadi di sini ada saya contohkan kebijakan untuk swasembada gula. Nah, ini juga salah satu contoh kebijakan pemerintah untuk ketahanan pangan dan juga menuju ke kemandirian pangan. Ya, ini di sini ada skenario swasembada gula. Jadi bagaimana pemerintah Indonesia untuk bisa mencapai swasembada gula pada tahun 2045. Ya, di sini terbagi empat tahap. Jadi ada 2016 sampai 2019, 2020 sampai 2024 sampai ke 2035, 2045. Dimana di sini untuk kebijakannya ini per tahap. Jadi dari on farm-nya dan juga off farm-nya, dari deregulasi penyediaan lahannya harus terpenuhi dulu, kemudian adanya kebijakan, kemudian ada stabilisasi harga. Ini ada di tahun pertama. Untuk tahun kedua, karena lahan sudah ada, kemudian mengoptimalisasi dari pabrik gula. Kemudian di tahun selanjutnya ini mengarah ke teknologi dan juga infrastrukturnya. Jadi bagaimana meningkatkan teknologi yang digunakan, kemudian adanya peningkatan sumber daya manusianya juga, sehingga di tahun keempat atau di tahap keempat, yaitu pada tahun 2035 sampai 2045, ini teknologinya sudah mapan, kemudian adanya pemantapan SDM dan juga kelembagaannya hingga peningkatan pasar ekspor.
di mana pada tahun 2045 di sini sasarannya adalah swasembada gula berkelanjutan dan juga pemantapan produksi gula, etanol, dan juga listrik. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Jadi ada beberapa case atau studi kasus dari komoditas pangan. Nah, sekarang adalah ada tugas untuk kalian. Jadi coba kalian tuliskan di kolom diskusi di GCR bagaimana sih ketahanan pangan di daerah kalian. Jadi potensi di daerah kalian itu apa? Kemudian bagaimana ketahanan pangan di sana? Untuk ketersediaan pangan di sana seperti apa? Kemudian kebutuhan pangan di daerah kalian itu seperti apa? Coba ceritakan di kolom diskusi. Oke? Terima kasih. See you di GCR. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.